Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang e-learning for education sebagai bagian dari materi yang harus dijelaskan pada mata kuliah teknologi informasi. Pada kesempatan ini, pembahasan e-learning akan disampaikan dalam perspektif secara umum. Ya, kalau kita lihat bahwa dari sisi batasan dari e-learning atau apa sesungguhnya itu e-learning, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rosenberg tahun 2001 bahwa e-learning itu adalah penggunaan teknologi internet untuk melaksanakan sebuah pembelajaran dengan berbagai macam solusi yang dapat meningkatkan knowledge atau pengetahuan dan performance atau kinerja. Nah, e-learning juga kita bisa lihat dalam perspektif yang lain seperti yang disampaikan oleh www.cisco.com bahwa e-learning is internet enabled learning. Ya, artinya pembelajaran yang membutuhkan atau mengharuskan adanya internet itu adalah e-learning. Artinya e-learning tentu tidak mungkin dilaksanakan tanpa berbantuan atau adanya internet. Bagaimana dengan adanya e-learning? Ya. Bukti-bukti keberadaan e-learning itu kita bisa lihat dari beberapa hal. Yang pertama bahwa internet itu mulai melakukan reshaping education, artinya ada semacam penajaman ulang dalam beberapa konteks pendidikan dengan adanya internet. Ya, dan dengan e-learning ini fakta menunjukkan atau dengan adanya e-learning, education will not be the same in the next decade. Artinya pendidikan itu tidak akan mungkin sama dengan apa yang ada sekarang dengan pada era-era yang selanjutnya. Ya, jadi ada perbedaan antara pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan pada masa-masa yang lalu dengan yang ada sekarang, ya. Terutama di era-era yang lalu dengan era digital hari ini di mana teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat. Ya, there is no going back, ya. Tidak mungkin kita kembali ke belakang, ya. Dan kelas tradisional itu harus berubah bentuk dan ditransformasikan. Ya. Kemudian fakta yang lain juga menunjukkan bahwa ya dengan kemajuan teknologi informasi dalam konteks e-learning ini, banyak perguruan tinggi itu tidak bisa lagi bertahan sampai di akhir dekade ini, ya, satu dekade 10 tahun. Ya, tentu e-business dalam e-learning ya menjadi bagian yang tidak terpisahkan, ya, meskipun ini kita tidak terlalu bahas secara spesifik. Nah, bagaimana profil pengguna internet akan bertumbuh? Sebagaimana kita bisa lihat di sini bahwa pada kuadran 1 2021 ini pengguna internet dari berbagai negara, ya, yang tertinggi tentu adalah China, ya. Kemudian Indonesia ini berada pada urutan yang keempat, ya, berada pada urutan keempat. Tentu China adalah negara dengan
jumlah penduduk atau populasi yang terbesar di dunia ini. Ya. Setelah itu kemudian India. Ya. Tapi meskipun Indonesia lebih banyak populasinya dibanding dengan Amerika Serikat atau United States, tetapi pengguna internet di Amerika itu lebih banyak, ya, hampir 2 kali lipat dibanding dengan Indonesia. Nah, hal lain yang bisa kita lihat dari kemajuan teknologi informasi adalah bagaimana perilaku manusia itu juga mengalami perubahan. Kita bisa lihat di profil ini bahwa time span yang dihabiskan atau waktu yang dihabiskan oleh manusia, seorang individu dalam penggunaan aplikasi-aplikasi mobile atau menggunakan aplikasi mobile dalam beberapa kategori bisa kita lihat ini. Jadi yang ini terlihat bahwa rata-rata waktu yang dihabiskan dalam menggunakan devices each day. Ya, jadi rata-rata waktu yang digunakan oleh manusia penduduk dunia ini dalam penggunaan smartphone atau mobile devices setiap waktunya itu ada sekitar 4 jam 10 menit. Dari waktu ini, yang tertinggi adalah waktu yang dihabiskan dalam menggunakan aplikasi sosial dan komunikasi, ya tentu seperti WhatsApp dan aplikasi-aplikasi sosial media lainnya, ya, seperti Facebook dan lain-lain. Kalau untuk video dan entertainment, untuk aplikasi video dan entertainment itu 26%, ya, tapi ini cukup besar. Kemudian untuk game 9% dan untuk jenis aplikasi yang lainnya itu 21%. Nah, ini adalah profil bagaimana manusia kemudian berubah perilakunya dengan menghabiskan banyak waktunya untuk menggunakan mobile devices setiap harinya. Ini adalah gambaran tentang bagaimana evolusi teknologi pendidikan. Saya kira mungkin sebagian dari kita tidak mendapatkan lagi ini, bahwa awalnya informasi itu bisa ditulis dalam pelepah daun ketika belum ditemukan adanya kertas. Ya. Setelah itu komunikasi lewat surat, lewat telepon. Ya, jadi penyampaian informasinya ini dengan beragam media atau alat yang bisa menyampaikan informasi. Kemudian ada satelit, dan sekarang dengan internet itu memberikan impact yang sangat luar biasa terhadap teknologi pendidikan. Jadi sesungguhnya dalam konteks pendidikan, teknologi informasi itu menyumbang pengaruh yang sangat besar bagi inovasi pendidikan. Ya. Sehingga tidak bisa kita nafikan bahwa e-learning ini bagian dari inovasi pendidikan atau pembelajaran. Nah, e-learning sebagai mode blended atau campuran, ya, saya kira ini adalah tawaran yang sangat baik kita lihat dalam perspektif kualitas pembelajaran. Kalau masa lalu tentu ya kita masih ingat dulu ada kapur dan papan tulis itu mendominasi atau berperan penting dalam proses pembelajaran dalam kelas, di mana informasi disampaikan oleh guru baik secara verbal ataupun menulisnya di papan. Ya, hari ini sudah interaktif digital content.
Ya, ini sudah sangat interaktif dan sangat bergantung pada keinginan pembelajaran kita ingin dibawa kemana, tujuan pembelajaran. Jadi mode campuran ini sudah menjadi hal yang tentu tidak bisa lagi kita lihat sebagai sesuatu hal yang tidak bermanfaat, tapi sangat bermanfaat dalam memberikan solusi alternatif bagi sebuah pembelajaran. Banyak hal yang tidak bisa di cover dalam pembelajaran tradisional, di kelas-kelas tradisional. Misalkan diskusi dalam kelas-kelas besar, di mana ruang-ruang diskusi kita di ruang fisik perkuliahan misalkan, atau di kelas-kelas di sekolah itu tidak menyiapkan ruang-ruang kecil untuk berdiskusi. Sementara di e-learning itu dengan mudah itu bisa di-create atau dibuat, ya misalkan dengan fasilitas-fasilitas aplikasi yang ada, baik misalkan dari Google Meet yang bisa mendapat support dari aplikasi ekstensi dari web Chrome-nya, atau dari aplikasi lain seperti Zoom, yang tentu kalau ingin melakukan proses partisi kelas itu harus dengan aplikasi yang berbayar. Bagaimana sesungguhnya model-model pembelajaran itu diterapkan dari era ke era. Ya, tentu setiap eranya itu memiliki modelnya sendiri, tetapi dengan perubahan-perubahan zaman, perubahan-perubahan era itu tentu model juga membutuhkan perubahan. Ya. Di sini secara spesifik dilihat bahwa pada saat industrial age atau era industri, ya, model pembelajaran industri ke model pembelajaran era digital. Ada beberapa pertanyaan. How do people learn in digital environment? Ya. Kalau di era industrial dengan masih pembelajaran yang diselenggarakan secara tradisional, kemudian modelnya sinkronus tatap muka pada saat yang bersamaan secara real time, ya, di kelas tradisional. Sementara di era digital hari ini itu bisa diselenggarakan secara maya. Artinya tidak mengharuskan siswa hadir secara fisik di dalam kelas, demikian pula dengan guru. Karena itu bisa dilaksanakan pembelajaran dengan tatap maya. Dan bagaimana mendeliver materi, tentu variasi-variasinya dengan perbantuan LMS, Learning Management System, atau mungkin aplikasi-aplikasi yang mendukung proses pembelajaran atau interaksi secara sinkron virtual, misalkan Google Meet atau Zoom meeting, itu lalu pembelajaran bisa dilaksanakan. Tentu pertanyaan kedua, is e-learning effective? Apakah e-learning itu efektif? Ya, tergantung dari guru atau dosen mengemas aktivitas-aktivitas pembelajaran yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif meskipun tidak ada atau tidak melihat kehadiran guru secara fisik. Ya. Dan di situ bisa kita kembali melihat bahwa kuadran aktivitas pembelajaran itu sebenarnya kan ada 4. Ya, ada yang pertama adalah secara langsung atau tatap muka secara langsung yang terjadi secara real time di dalam kelas, dan itu di masa pandemi COVID-19 ini itulah yang kemudian tidak dapat dilaksanakan secara penuh. Lalu dengan berbantuan aplikasi-aplikasi meeting
seperti Google Meet dan Zoom. Lalu di kuadran kedua bisa diselenggarakan pembelajaran dengan virtual, secara virtual, ya. Artinya secara real time dilaksanakan, guru dan siswa bisa bertemu secara bersamaan meskipun tempatnya tidak dalam satu kelas, ya. Dan siswa bisa mengikuti perkuliahan, mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan di mana saja, tapi waktunya masih cara bersamaan. Dan kemasan yang lainnya bisa secara mandiri, pembelajaran secara mandiri, mengirimkan tugasnya, awalnya memberikan panduan bagaimana cara mengerjakannya, dan kemudian bisa dilaksanakan dengan berbantuan teknologi informasi di kelas-kelas e-learning yang difasilitasi oleh Learning Management System. Maka seluruh aktivitas-aktivitas siswa itu bisa terrecord atau historinya bisa tercatat dalam kelas yang dibinanya oleh dosen atau oleh guru yang bersangkutan. Dan bahkan semua yang bisa dilaksanakan di kelas nyata itu juga bisa dilaksanakan di kelas maya. Di kelas maya tentu dengan menggunakan berbagai alat bantu, fasilitas-fasilitas pembelajaran, maka pembelajaran secara kolaboratif juga bisa dilaksanakan. Misalkan menggunakan Google Meet dengan melakukan breakout atau Zoom dengan breakoutnya, lalu siswa dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil dan kemudian terjadilah diskusi, dan setiap kelas-kelas virtual tersebut yang sudah dipartisi, sudah di breakout, dosennya atau gurunya hadir di situ. Are learners ready? Apakah peserta didik itu sudah siap? Ya, saya kira mereka kecenderungannya justru lebih siap. Ya, kenapa? Karena ya mereka sudah terbiasa dengan kemajuan teknologi informasi, bahkan nanti di masa yang akan datang, ya generasi-generasi Z yang lahir setelah era digital ini itu tentu lebih siap lagi. Ya. Artinya model pembelajaran yang baru itu dibutuhkan pada masa yang akan datang. Ya. Mengapa? Karena sudah, kalaupun tidak blended, ya minimal setiap kita memahami bahwa tidak ada lagi pilihan, ya, kecuali mengakomodasi pembelajaran dalam konteks yang campuran antara pembelajaran tatap muka dengan tatap maya. Ya, mungkin bukan fully online, tetapi bisa yang blended. Lalu kemudian pendekatannya harus flip classroom, ya, flip classroom. Artinya classroomnya yang dibalik, di mana materi-materi yang akan diajarkan oleh siswa atau mahasiswa itu sudah diterimanya dan dipelajarinya sebelum masuk pada pertemuan berikutnya, sehingga proses-proses pembelajaran pada fase atau tahapan pertemuan berikutnya itu lebih bermakna. Ya. Nah, ini yang terakhir yang saya ingin sampaikan mengenai pendekatan-pendekatan tradisional versus pendekatan e-learning. Kita lihat perbedaan antara kelas tradisional dan kelas e-learning. Dari sisi kelasnya, ya di kelas tradisional itu adalah secara fisik, ya mungkin 8x8, kemudian size-nya terbatas, ya mungkin hanya bisa menampung 30 sampai 40 siswa. Dan itu pelaksanaannya secara sinkronus, ya sinkronus, ya artinya tatap mukanya langsung, siswanya ada dalam kelas, gurunya ada dalam kelas, disampaikan materinya akan secara real time bersamaan dan tempatnya pun satu. Bagaimana dengan di learning? Ya, itu classroomnya, ukurannya unlimited, ya jumlah siswa yang bisa belajar itu unlimited, ya tergantung dari penyedia aplikasi. Dan kalau kita sanggup membeli yang kategori
berbayar dengan jumlah dan kapasitas ruang dan jumlah siswanya yang banyak sampai ribuan, ya itu kita bisa selenggarakan. Dan itu anytime, anywhere, kapan saja, di mana saja bisa dilaksanakan. Inilah kelebihan dan keunggulan dari e-learning. Konten PowerPoint ya disampaikan dalam bentuk PowerPoint atau transparansi seperti masa-masa yang lalu. Kemudian materinya ada di textbook, ada di perpustakaan atau di library dalam bentuk video pembelajaran atau video materi yang ada dikirim lewat materi-materi yang dikemas dalam CD. Kemudian ada kolaborasinya. Di e-learning, itu tidak ada lagi itu multimedia. Ya. Kalau kita sampaikan materi dalam pembelajaran seperti hari ini, saya menyampaikannya dengan menggunakan PowerPoint, ya tidak perlu ada infocus, tidak perlu ada overhead projector dan sebagainya. Digital library, ya. Jadi sekarang ini sudah digital library, e-library. Kita bisa berkunjung ke banyak perpustakaan tanpa perlu berkunjung secara fisik ke sana. Ya, di setiap perguruan tinggi ada e-library-nya atau digital library-nya. Di seluruh penjuru dunia itu ada digital library dan kita bisa menjadi anggotanya, berkunjung ke dalamnya, mencari referensi, dan tidak perlu mengeluarkan waktu berkunjung ke sana atau menghabiskan uang untuk datang ke sana secara fisik. On demand, ya tergantung dari permintaan. Synchronous and asynchronous communication. Jadi komunikasinya bisa secara asinkron maupun sinkronus. Kemasannya itu tergantung dari kemampuan seorang guru atau dosen mengemas pembelajaran dalam model-model komunikasi baik secara sinkronus maupun asinkronus. Ya. Personalisasinya, ya kalau di traditional classroom ya one learning path, ya artinya pola pembelajarannya satu arah. Sementara kalau di e-learning ya learning path and phase determined by learner. Jadi pola pembelajaran dan aktivitas pembelajarannya ditentukan oleh pembelajarnya atau siswanya atau peserta didiknya. Ya. Jadi ini sudah meningkatkan dimensi pengetahuan ya tentu diharapkan dengan e-learning metakognisi siswa itu lebih terasah dan kemudian menjadi lebih baik. Dalam banyak perspektif teori, saya kira e-learning ini mengakomodasi teori-teori belajar, baik yang dikemukakan oleh Piaget sebagai interaksi pembelajaran secara individu, bahwa pengetahuan itu adalah seberapa banyak interaksi siswa dengan atau individunya dengan lingkungannya. Ya, sementara teori dari Vygotsky mengenai teori pembelajaran sosial, ya bahwa pengetahuan itu berkembang dalam konteks sosial. Ya, demikian pula kalau kita ingin mengkonfirmasi dengan teori-teori pertumbuhan struktur pengetahuan siswa karena adanya pengetahuan baru, itu seperti yang dikemukakan oleh David Paul Ausubel. Saya kira ini menjadi bagian akhir dari pertemuan kita sesi pertama terkait dengan e-learning. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.